Halo, kembali lagi bersama aku. Di video part kelima ini, kita akan mulai menyelam lebih jauh untuk mengolah data, eh, mengolah data dari teleskop luar angkasa TESS-nya. Kita akan menggunakan Google Colabs, menggunakan bahasa pemrograman yang bernama Python. Jadi di video ini, eh, kalian yang tidak punya pemahaman dasar terkait Python ya disarankan untuk belajar basic-basic Python terlebih dahulu ya, disarankan ya. Tapi kalau kalian kelamaan gitu itu nggak apa-apa, silakan kalian bisa download codingnya di sini ya, di traktirku di bagian karya. Nanti aku akan bikinin di sini, kalian bisa download codingnya. Per partnya nanti akan saya taruh di sini, akan saya kasih di sini codingnya, file codingnya ini. Jadi kalian tinggal run aja nanti. Nah sebenarnya di sini di part kelima ini kita akan mulai dari basic, dasar paling dasarnya dulu ya, uh, untuk mulai mengolah data, raw datanya, teleskop luar angkasa TESS dari bintang tertentu ya, untuk mencari exoplanet gitu ya. Di sini kita akan menggunakan Google Colabs. Kalian bisa aja, pasti kalian udah sering ya pakai Google Colabs atau udah pernah pakai Google Colabs. Itu tinggal cari aja di Google Colabs, nanti akan tampilannya akan kosongan. Atau kalian bisa, kalau bisa udah download di traktir saya, itu bisa tinggal file kemudian upload notebook gitu ya, upload notebook, nanti bakal muncul seperti tampilan ini. Nah di sini di part kelima ini, di bagian satu codingan, kita akan membahas mengenai light curve. Nah di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python, karena Python modulnya paling lengkap ya, terutama di bagian astronomi. Nah, terutama di bagian astronominya bagian light curve lagi. Nah, ini light curve itu lengkap banget modulnya, fungsi-fungsinya lengkap, terus datanya juga mudah dipanggil. Jadi Python ini salah satu bahasa pemrograman yang cukup canggih gitu ya, untuk saat ini. Nah, di sini kita akan bahas Python. Pertama kita perlu install modul-modulnya, modul-modul di Python seperti Lightcurve ya, Matplotlib, terus NumPy. Karena saya udah, nanti tinggal di run aja. Ini tentu tidak menggunakan internet kalian, karena ini servernya ada di Google, komputernya ada di Google. Jadi kecepatan internet di sana pasti udah gigabit ya. Jadi kalau internet kalian yang masih pakai Telkomsel yang atau yang AM3 atau 3 atau XL yang 10 GB, jangan khawatir, ini nggak akan menghabiskan kuota kalian gitu ya. Kemudian setelah itu di bagian kedua kita import ya modul-modulnya tadi, Matplotlib sebagai PLT, Lightcurve sebagai LK, NumPy sebagai NP. Nah di bagian ini penting juga nih, di bagian ini, di sini kita akan coba untuk mengambil data dari satelit luar angkasa TESS yang udah disimpan di database, ya, server. Kita pakai TIC. Nah ini TIC-nya kita pakai yang biasa ya, pakai yang biasanya kita pakai, TIC 284475976. Kemudian kita search ya TIC-nya ya, ini kita cari semua sektor datanya. Di bagian sini kita cari semua sektor datanya. Kemudian kalau kalian pengen mencari sektor tertentu ya, itu bisa juga ditambahi sektor di bagian sini ya, bagian sini tambahi sektor. Kemudian di sini karena kita pengen melihat sektor tertentu, kita beri nama LC di sini ya, sektor download, sektor data yang ini ya, sektor tertentu. Kemudian saya ingin coba memberikan contoh di sini, sektor data all ini adalah variabel untuk ini ya, menampilkan semua sektor data. Nah ini adalah sektor data yang bisa kalian gunakan, ini ya, semua sektor data yang bisa kalian gunakan.
dari observasi tes terhadap bintang ini ya, bintang di IC ini ya. Nah, itu salah satu fungsi untuk menampilkan sektor data. Kalian nggak harus menggunakan sektor 23. Ini juga ada nih tanggalnya. Ini sektor itu merupakan bagian dari observasi pada rentang waktu tertentu. Istilahnya kayak gitu ya. Sektor itu seperti itu. Misalnya sektor 23 pada tahun 2020. Ini pada rentang waktu tertentu aja. Jadi enggak semuanya diamati 24 jam 360 hari itu enggak semua. Jadi ada rentang waktu tertentu untuk memindai sektor langit tertentu gitu ya. Ada waktu-waktunya gitu. Makanya diberi bagian sektor nama yang berbeda-beda karena ini memindainya berbeda-beda waktunya, jangka waktunya seperti itu. Nah, ini kalian bisa gunakan sektor-sektor yang lain. Di sini ada 4 sektor. Ya, ada 4 sektor, tapi ada juga bintang lain yang dipindai itu lebih sering gitu ya. Dipindai itu lebih sering sehingga sektornya jauh lebih banyak. Jadi di contoh ini cuma ada 4 sektor ya untuk sampai saat ini, sampai tahun 2021 ini ya. Nah, kemudian kita pengen menampilkan sektor 23 nih. Bagaimana sih tampilan datanya sektor 23? Kemudian kita plot aja nih LC, yang LC ini bagian ini ya. Nah, ini sektor data yang sektor 23 ini ya. Kita download, kemudian kita masukkan variabel LC. Kemudian LC kita plot. Kemudian ini parameter-parameter grafiknya seperti warna, marker itu kayak titik-titiknya, ini kita menggunakan titik. Kalau kalian bisa juga pakai bundar ya, O atau titik, itu bebas. Kemudian ini banyak sih markernya, cari aja di Google mengenai plot ini ya. Kemudian line width-nya 0. Ini tergantung lagi ke suasana hati kalian. Kalian bisa pakai warna merah kalau sedang marah, atau warna hijau kalau sering di lampu merah gitu ya. Nah, ini kita sudah plot, ternyata tampilannya seperti ini. Nah, ini sangat, istilahnya itu sangat apa ya, sangat terlihat gitu ya, ada peredupan gitu ya, peredupan cahaya gitu ya, dalam kurun dalam rentang waktu tertentunya. Ini hampir sama rentang waktunya ya. Nah, ini kemudian di bagian sini ini ada flux ya, bagian X, ada flux ini X kan ya, bagian sini X. Kemudian bagian Y ini ada time, waktu ya. Ini satuannya BTJD. BTJD cari di Google, saya juga lupa, pokoknya ini BTJD satuan harinya. Kemudian ini BTJD dikurangi 2457.000 gitu ya. Kemudian karena ini masih besar banget ya nilainya, kita normalisasi nih ya. LC-nya kita normalisasi, kemudian kita plot lagi. Maka rentang fluxnya ini bakal dinormalisasi menggunakan rentang 1 sampai sekian gitu ya. Intinya itu nggak jauh-jauh dari 1 gitu ya. Nah, ini rentangnya, nilai fluxnya rentangnya nggak jauh-jauh dari 1. Makanya ini lebih mudah untuk kita analisa, untuk kita hitung gitu ya, kalau kita sudah normalisasi. Nah, itu sih mungkin yang bisa di part kelima ini mengenai light curve untuk menampilkan sektor data tertentu di bintang tertentu gitu ya, dari observasi teleskop luar angkasa TESS menggunakan Python ya. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan suka. Jika kalian ingin membantu secara finansial silahkan cek di link di bagian deskripsi. Dan jangan lupa jika kalian pengen download filenya ini, bisa kalian kunjungi traktir saya, kemudian di bagian karya nanti saya buatin, dan disitu kalian tinggal upload aja, nanti nggak perlu ngoding gitu ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video part ke-6. Sampai jumpa.